Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam namo buddhaya. Kembali lagi di channel YouTube saya. Jadi kali ini saya akan membahas tentang sirkulasi air laut atau Arlindo. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Jadi nama saya Dewa Sandika, NIM 195412115, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Warmadewa. Jadi kurang lebih seperti ini gambar Arlindo atau arus laut Indonesia, di mana arus tersebut terjadi karena perbedaan tekanan di antara perairan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia sehingga massa air bergerak melewati perairan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, arus laut dipengaruhi angin, dan pada Arlindo ini massa air Pasifik bergerak akibat angin pasat tenggara yang terus bertiup dan membawa massa air Pasifik bergerak ke barat sehingga terjadi penumpukan air di bagian barat Pasifik tersebut dan akhirnya mengalir ke Samudra Hindia melalui Indonesia. Jadi Arlindo diketahui memiliki 3 rute, ada yang masuk melalui Selat Makassar, perairan Halmahera, maupun dari Laut Maluku. Jalur Selat Makassar ini juga disebut jalur utama, di mana massa air masuk melalui arus Minandau. Arus ini berasal dari sepanjang sisi timur Filipina Selatan dan bergerak bercabang. Sebagian ada yang ke Samudra Pasifik lalu mengikuti NECC. Yang belum tahu, NECC atau North Equatorial Counter Current itu sendiri merupakan arus Pasifik yang bergerak dari barat ke timur, dan sebagian massa air dari Minandau tersebut masuk ke Indonesia. Lalu massa air tersebut masuk ke Selat Makassar. Setelah itu arus tersebut bercabang, ada yang langsung ke Samudra Hindia melalui Selat Lombok, dan ada juga yang berbelok ke timur melalui Laut Flores dan Laut Banda. Lalu rute selanjutnya yaitu rute yang masuk melalui Laut Maluku. Massa air bergerak dari Pasifik menuju Laut Seram melalui Selat Livamatola. Kemudian bergerak lagi menuju Laut Banda melalui Selat Manipa. Dan rute yang ketiga yaitu yang melalui Laut Halmahera, di mana air dari Pasifik menuju Laut Seram dan Cekungan Aru sebelum akhirnya ketiga rute itu bertemu di Laut Banda tersebut. Setelah berkumpul, massa air bergerak ke Samudra Hindia melalui bagian timur Laut Timor. Untuk yang belum tahu Halmahera Eddy ini seperti pusaran massa air yang terjadi di lautan Halmahera. Lalu garis yang merah ini merupakan surface water atau permukaan air Laut Jawa sekitar bulan September. Dengan matahari yang turun dengan cepat ke selatan, massa daratan utara anak benua India mulai mendingin dan dengan cepat. Dengan tekanan udara ini mulai membangun di atas India Utara. Samudra Hindia dan atmosfer sekitarnya masih menyimpan panasnya. Hal ini menyebabkan angin dingin menyapu dari Himalaya dan dataran Indo-Gangga menuju bentangan luas Samudra Hindia di selatan semenanjung Deccan. Ini dikenal sebagai monsun timur laut. Sementara itu, sistem tekanan rendah yang dikenal sebagai palung mancung berkembang di Asia Tenggara dan angin mengarah ke Australia. Lalu, kenapa Arlindo dapat menjadi alat pendeteksi El Nino dan La Nina maupun migrasi ikan? Karena fenomena El Nino dan La Nina maupun migrasi ikan tersebut sangat berhubungan erat dengan suhu dan arus. Maka dari itu, Arlindo sangat tepat dijadikan parameter untuk mengetahui atau mendeteksi fenomena tersebut. Sekian penjelasan singkat yang bisa saya jelaskan. Kurang lebih mohon maaf. Sumber-sumber yang saya dapat itu ada di sini, mulai dari YouTube, Wikipedia, gurupendidikan.co.id, dan juga oceanografi.lipi.co.id. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.